Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Part kemarin Dong-sik mulai menjadi psikopat akibat dia mendapatkan buku diary merah. Sejak hal itu, kepribadiannya mulai berubah menjadi lebih berani dengan seseorang ataupun teman kerjanya. Sampai-sampai sekarang dia ingin membalas dendam kepada Chan-suk dan beberapa atasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita Psychopath Diary Part 2 versi Efek Movie. Kisah akan berlanjut dari sisi Dong-sik yang mulai penasaran dengan dirinya. Yakni dia pun membaca diary merah tersebut untuk mendapatkan motif kenapa dirinya suka membunuh seseorang. Saat itu dia pun menyadari kalau ternyata dia melakukan semua ini adalah untuk kesenangan belaka. Dan itu bisa terlihat dari diary tersebut yang bertuliskan detail kematian dari targetnya. Sejak mengetahui hal tersebut, Dong-sik semakin yakin kalau dirinya adalah seorang psikopat sejati. Untuk itu, sekarang ia akan membalas dendam kepada Chan-suk dan para atasannya membuat dirinya bermasalah di kantor. Cara yang akan digunakan adalah membuat beberapa anggota tim berpihak kepadanya. Kemudian setelah bisa dekat dengan mereka, Dong-sik akan merekam percakapan agar Chan-suk dipecat. Dan sesuai dugaannya, dia bisa melakukan rencana ini dengan berhasil. Namun saat itu ada masalah yang terjadi. Yakni ada beberapa preman yang sedang ingin membuat masalah dengannya. Ternyata para preman ini disuruh oleh atasan dari Chan-suk yang bernama Ji-hun. Tujuan dari Ji-hun jelas, yakni menyakiti Dong-sik agar dia mau keluar dari perusahaan Daehan Securities. Atas hal tersebut, rencana awal Dong-sik untuk merekam percakapan teman-temannya pun gagal. Karena sekarang ia pun harus berurusan dengan para preman tersebut. Singkat cerita, karena Dong-sik yang merasa kesal dengan para preman itu berniat untuk membunuh mereka semua. Tadi duganya lagi, dari salah satu preman tersebut adalah preman yang bersebelahan dengan tetangganya yang bernama Jang. Melihat kalau targetnya adalah Dong-sik, dia merasa ketakutan dikarenakan kemarin dia telah mengancamnya untuk dibunuh. Jadi dia sekarang hanya bisa pasrah dengan keadaan agar Dong-sik tidak membunuhnya. Namun dalam sisi Dong-sik yang kesal akan rencananya gagal hampir membunuh Jang. Namun itu hanya untuk mengancamnya saja agar dia memberitahu siapa yang menyuruhnya. Tanpa disadari pula, Jang yang sudah sangat ketakutan pun terpaksa memberitahunya kalau si pesuruh adalah Direktur Ji-hun. Mengetahui hal tersebut, Dong-sik sangat marah. Karena ternyata yang menyuruh Chan-suk adalah Direktur Ji-hun. Akhirnya dengan hal itu Dong-sik merencanakan sesuatu untuk membunuhnya sendiri. Yakni ia akan berpura-pura dipecat agar dia bisa membuat Ji-hun lengah. Dan saat itu terjadi, dia akan membunuhnya secara perlahan, sesuai apa yang dilakukan kepadanya. Besoknya saat di kantor, tim audit menemui Dong-sik lagi. Saat itu tim audit tersebut menawarkan bantuan kepada Dong-sik agar bisa tetap bekerja. Untuk itu, tim audit minta Dong-sik jujur apakah dia dimanfaatkan oleh Chan-suk dan Ji-hun. Tetapi saat itu Dong-sik menyangkalnya kalau dia sudah bersedia untuk bertanggung jawab dan dipecat. Mengetahui hal tersebut, tim audit merasa kecewa. Karena sampai saat ini Dong-sik tetap berbohong. Dari sini pula kita bisa melihat kalau tim audit juga berniat untuk menjatuhkan Ji-hun. Ternyata alasan dari tim audit ingin menjatuhkannya adalah karena utusan dari Direktur Wo. Yang ternyata Wo dan Ji-hun adalah saudara. Namun di sini mereka berdua tidak akrab sama sekali. Nah, alasan dari Wo ingin menjatuhkan Ji-hun adalah agar dia tidak bisa menjadi pewaris selanjutnya. Mengingat ayahnya sangat ingin menjadikan Ji-hun sebagai bos selanjutnya. Pada sisi yang berbeda, Ji-hun dan Chan-suk pun membuat rencana untuk bisa menyingkirkan Dong-sik. Yakni Ji-hun akan membuat sebuah alibi agar Dong-sik dimarahi karena membuat kerusuhan. Dan sesuai dugaan, Dong-sik pun terjebak rencana mereka dan dipindahkan ke gudang. Tapi rencana tak hanya itu saja. Disarankan jika hal ini belum bisa membuat dia mengundurkan diri, maka rencana kedua akan berlanjut. Dalam sisi dari Dong-sik sendiri pun sudah tahu hal ini adalah jebakan. Tetapi tadi ia terprovokasi, karena Ji-hun memanfaatkan anggota lain untuk menjebaknya. Sehingga tadi dia mengikuti alur agar anggota tim lain tidak disalahkan karenanya. Dari sini kita bisa melihat meski sekarang sifat dari Dong-sik sudah berubah, tetapi sifat baiknya tidak akan menghilang.
Esok harinya Dong-sik yang mulai kesal dengan Ji-hoon pun berniat untuk membuat sebuah susunan pembunuhan. Dikarenakan jika nanti dirinya gagal atau meninggalkan barang bukti maka dia akan ketahuan. Sehingga saat ini dia akan membuat sebuah rencana agar bisa berjalan dengan mulus. Sayang sekali saat memulai aksinya tersebut dia pun ragu-ragu apakah hal ini akan berhasil. Dalam kesempatan tersebut ia pun mulai merenungi di atap. Tadi duganya lagi, dia didatangi oleh Direktur Wo. Alasan Wo di sini adalah membuat Dong-sik bekerja sama dengannya untuk bisa menjatuhkan Ji-hoon. Sayangnya, alih-alih sebelum berkata hal itu, Dong-sik tidak memperdulikannya dan berniat pergi. Di sini pula Wo yang merasa kebingungan pun akhirnya memberitahu rahasia besar mengenai saham yang akan naik besok. Nah, kenapa Wo memberitahu hal besar ini? Dikarenakan jika Dong-sik bisa menang, maka dia akan sulit untuk keluar dari sini. Di sini pula Dong-sik yang menganggap hal itu gurauan pun bersikap biasa. Malah dia memberitahu kakak iparnya untuk membeli saham tersebut. Dan ternyata benar, perkataan dari Wo kemarin menjadi kenyataan. Yakni saham tersebut naik dan membuat Dong-sik menjadi nomor 1 di perusahaan. Namun dalam sisi dari Dong-sik sendiri tidak merasa senang. Karena sekarang ia hanya berfokus untuk membunuh Ji-hoon saja. Nah, untuk bisa membunuhnya dengan rapi, Dong-sik pun berlatih bagaimana cara membunuh dengan benar. Esok harinya sebelum bekerja kembali, Wo menawari bantuan kepada Dong-sik untuk bekerja di bawahnya. Namun saat itu Dong-sik menolak. Bahkan malah dia mengatakan untuk tidak ikut campur urusannya. Melihat hal itu, Wo pun merasa terkejut. Dikarenakan Dong-sik mirip seperti dirinya. Sejak hal ini terjadi, Wo selalu memperhatikan Dong-sik. Dikarenakan dia menyadari kalau Dong-sik mirip dengan dirinya. Pada waktu yang berbeda, Ji-hoon merencanakan sesuatu untuk membuat Dong-sik mendapatkan masalah. Yakni dia akan membuat Dong-sik terjebak dengan alibi yang dirinya buat. Nah, rencana yang akan digunakan dari Ji-hoon sangatlah buruk. Yakni dia menggunakan anggota timnya yang bernama Mi untuk menjebak Dong-sik agar melecehkannya. Dan sesuai apa yang direncanakan, Dong-sik terjebak dan termakan umpan tersebut. Namun meski dirinya terjebak seperti itu dan dilaporkan kepada polisi, ia tidak peduli. Dikarenakan sekarang ia akan membunuh Ji-hoon apapun yang terjadi. Lantaran sekarang dia menggunakan cara kotor untuk menjatuhkannya. Lalu tanpa lama-lama pula, Dong-sik memulai rencana untuk pembunuhan Ji-hoon. Yakni dia akan menyekap Ji-hoon dalam keadaan mabuk. Dan kemudian ia akan membawanya ke suatu tempat untuk menyiksanya. Akhirnya setelah usaha yang dilakukan, dia bisa membawa dan menyekap Ji-hoon ke suatu tempat. Tanpa disadari pula saat itu Wo mengikuti Dong-sik yang sedang membunuh adiknya. Namun saat itu ia tidak bergerak, dikarenakan dia ingin adiknya mati. Beralih dari sisi Dong-sik yang sekarang akan menyiksa Ji-hoon. Nah, cara untuk menyiksa dari Dong-sik sangat lucu. Yakni dia memberi pertanyaan konyol yang berujung tetap akan dibunuh. Namun bodohnya meski sekarang Dong-sik sudah berniat untuk membunuhnya, dia tidak bisa melakukannya. Alih-alih itu dia malah menyelamatkan Ji-hoon yang hampir tergantung di tali. Dan tak terduganya pula, kayu tersebut patah dan membuat Ji-hoon kabur. Dalam keadaan seperti itu Dong-sik pun mengejarnya, sayangnya gagal karena ada seseorang yang menolongnya. Kabar baiknya meski Ji-hoon telah kabur, dia tidak tahu siapa sih penyekap. Jadi dengan ini Dong-sik masih selamat akan kesalahan besar yang dia lakukan. Besoknya agar tidak dicurigai di kantor, Dong-sik pun pergi seolah hal kemarin tidak terjadi. Namun saat ini masalah berganti dari pelecehan yang dilaporkan oleh Chan-suk kemarin. Namun meski di sini telah dijebak, ia tetap akan bertanggung jawab dengan semua ini. Dengan alasan jika dia mengelak pasti yang akan bermasalah adalah Mi. Lantaran Mi telah diancam oleh Chan-suk dan Ji-hoon. Atas hal itu Dong-sik pun dibawa ke kantor polisi. Namun sebelum pergi ke sana, Dong-sik dihajar oleh Ji-hoon yang datang. Alasan dari Ji-hoon menghajarnya adalah dia tahu kalau kemarin yang menyiksanya adalah Dong-sik. Mengetahui hal tersebut, Dong-sik hanya terdiam seolah tidak tahu. Untungnya dalam keadaan seperti itu Dong-sik masih mendapatkan keberuntungan. Yakni Mi akhirnya mengaku kalau dirinya telah diancam oleh Ji-hoon agar bisa membuat Dong-sik dalam masalah. Dengan pengakuan dari Mi yang sebelumnya Dong-sik tersudut, malah sekarang Ji-hoon yang disalahkan atas mengajar salah satu anggotanya. Dengan hal tersebut Ji-hoon mendapatkan hukuman dan diduga mabuk kemarin. Atas masalah itu akhirnya Dong-sik bisa bebas.
padahal tadi dia hampir ketahuan. Dalam sisi dari Wo sendiri, yang melihat hal itu pun membuat dia semakin tertarik kepada Dong-sik. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menjadikannya sebagai asisten manajer agar dia bisa dekat dengannya. Hal ini dilakukan karena Wo senang karena ada seseorang yang mirip dengannya. Dalam sisi dari Dong-sik pun hanya bisa mengikuti alur saja. Karena sekarang ia memiliki harapan lain karena Ji-hoon telah mendapatkan hal yang setimpal, walaupun dirinya ingin sekali membunuhnya. Kembali ke arah dari Dong-sik lagi, yang saat ini dia mulai ragu kenapa ia tidak bisa membunuh seseorang. Hal itu diperkuat lagi ketika Jae-ho mengatakan kalau sebelum amnesia dirinya sempat menulis surat bunuh diri. Anehnya lagi surat bunuh diri tersebut bertepatan hari dia membunuh kakek tunawisma tersebut. Dalam sisi yang berbeda, Bo-kyung mendapati hal tak terduga mengenai kasus pembunuhan berantai. Setelah mendapatkan beberapa berkas dan beberapa bukti dari keluarga korban, dia menyadari kalau dalam kurun waktu 1 tahun ini bukan banyak yang bunuh diri, melainkan ada seorang pembunuh berantai yang menutupi pembunuhan dengan membuat alibi bunuh diri. Dan yang paling mengejutkan dari apa yang ditemukan oleh Bo-kyung adalah sebuah kupon makan dari tempat Dong-sik yang ada pada rumah tunawisma yang terbakar. Dari situ dia pun mulai mencurigai Dong-sik. Apakah dia adalah si pembunuh berantai itu atau bukan? Tapi setelah melihat beberapa gerak-gerik dari Dong-sik yang semakin hari semakin aneh, membuat dia semakin yakin kalau dia adalah pelakunya. Sehingga untuk membuktikan hal ini, dia pun mengikuti dan mengawasi Dong-sik pergi kemanapun. Sementara dalam sisi dari Dong-sik sendiri pun yang tahu kalau Bo-kyung mulai mencurigainya pun mulai berhati-hati agar tidak keceplosan. Tapi meski begitu, ia tetap akan bergerak untuk mencari tahu apakah dirinya adalah seorang psikopat atau bukan. Mengingat perkataan Jae-ho membuatnya kebingungan. Nah, untuk bisa mendapatkan clue tersebut, Dong-sik pergi mencari tahu ke tempat lokasi pembunuhan tunawisma di awal untuk mengingatnya. Namun saat berada pada lokasi tersebut, dia mendapatkan kejanggalan. Jika dia membunuh di sini, kenapa ia juga bisa berada di kantor untuk menuliskan kisahnya sebelum bunuh diri? Dalam ketidakpastian tersebut, Dong-sik pun menemui Bo-kyung untuk bertanya apakah diary tersebut miliknya. Bo-kyung sendiri menjawab kalau diary tersebut ada di sakunya sejak kecelakaan. Pernyataan tersebut membuat Dong-sik terkejut. Sementara dalam sisi dari Bo-kyung sendiri mendapati kecurigaan yang besar, yakni dia meminta Dong-sik untuk memberikan buku diary-nya. Tentu saja Dong-sik menolak. Jika ini sampai ketahuan oleh Bo-kyung, maka ia akan ditangkap. Beruntungnya saat itu dia bisa pergi karena Wo telah mengundang dalam perjamuan besar bagi kalangan orang kaya. Meski begitu, Bo-kyung tidak menyerah dan mengikuti Dong-sik kemanapun untuk membuktikannya. Sedangkan alasan dari Wo mengajak Dong-sik ke sini adalah untuk memberitahu hobi aslinya itu. Sayangnya sebelum memberitahu hal tersebut, Dong-sik sempat debat panas dengan temannya yang bernama Ji. Dikatakan Dong-sik bisa marah kepadanya ketika ia menindas orang-orang lemah. Tentu saja Dong-sik yang tidak terima akan perbuatan itu mengerikannya, bahkan dalam keadaan yang sangat mabuk tersebut, sisi psikopat Dong-sik keluar dan mengancamnya bahwa ia bisa membunuhnya kapan saja. Tak hanya itu saja, Dong-sik juga memberitahu kalau dia adalah pelaku yang hampir membunuh Ji-hoon. Mendengar ancaman dari Dong-sik, Ji ketakutan dan pergi dari sini. Sedangkan dalam sisi dari Bo-kyung sendiri yang melihat sifat dari Dong-sik berubah seperti itu sangat terkejut. Lalu untuk mengetahui kebenarannya, dia bertanya langsung kepada Ji apa yang telah dikatakan oleh Dong-sik tadi. Tentu saja, Ji yang merasa ketakutan membeberkan kepada Bo-kyung kalau Dong-sik adalah seorang psikopat yang kejam dan hampir membunuh Ji-hoon. Hal itu membuat Bo-kyung terkejut karena dugaannya benar. Adegan beralih dari sisi Wo yang sangat yakin kalau Dong-sik mirip dengannya. Lalu ia yang merasa senang pun membeberkan kalau dia memiliki hobi untuk membunuh orang-orang lemah. Tapi saat itu Dong-sik tidak menerima kenyataan kalau mirip dengannya. Karena sekarang ia lebih suka menyakiti orang-orang yang seperti Ji tadi. Maksudnya motifnya membunuh adalah menyakiti psikopat yang lebih kuat darinya. Mengetahui hal tersebut, Wo sangat marah dan tak sengaja menyenggol tas dari Dong-sik. Tak terduganya pula, diary merah tersebut jatuh. Mengetahui hal tersebut, Wo sangat terkejut karena orang yang membawanya adalah Dong-sik. Tentu saja, mengetahui hal itu Wo pun berniat untuk membunuh Dong-sik. Tapi sayangnya hal itu tak terjadi ketika Dong-sik sudah pergi dari sini. Adegan beralih dari arah Bo-kyung yang yakin kalau pembunuh berantai tersebut adalah Dong-sik.
Kenapa ia bisa yakin? Bisa saja kecelakaan di awal cerita tersebut adalah alibi yang dibuat oleh Dong-sik agar dia bisa kabur dari masalah ini. Namun saat ini Bokyung tidak bisa menangkapnya, dikarenakan ia kekurangan bukti yang lengkap. Sekian untuk pembahasan kali ini. Berikutnya Dong-sik pun mendapatkan sesuatu yang mengejutkan, yakni untuk mengusir kebosanan sebagai seorang psikopat, dia berencana untuk menangkap psikopat yang lebih kuat darinya untuk dibunuh. Berarti dari sini Dong-sik sudah sangat percaya diri kalau dia adalah seorang psikopat sejati. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.